Saya mengambil wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mengganti warnanya ini masih abu-abu. Untuk mengganti warnanya kita klik Demnas, klik kanan Demnas, klik Properties. Kemudian kita klik simbol lagi dan kita klik Classify. Di sini warnanya kita ganti dengan warna hijau ke merah. Kemudian kita OK. Setelah ini langkah selanjutnya yaitu kita buka kolom search, kita ketik kontur, enter. Di sini banyak pilihan. Dan saya akan memakai kontur spatial analysis tuh. Selanjutnya kita masukkan file Demnas tadi atau file peta tadi. Kontur intervalnya di sini saya masukkan 300 dan OK. Setelah seperti ini, di sini garis konturnya masih berwarna ungu. Saya akan menggantinya dengan warna dengan cara mengklik garis yang ada pada kontur itu dan kita ubah warnanya. Saya akan mengubah warnanya dengan abu-abu gelap. Kemudian OK. Setelah seperti ini, kita klik kontur yaitu klik kanan, kemudian Properties. Kemudian kita klik labels. Di labels ini akan memunculkan berapa ketinggian dari suatu wilayah tersebut. Tidak lupa checklist label feature in this layer. Kemudian label fieldnya kita pilih kontur. Kemudian OK. Nah, di sini setelah mengklik label tadi terlihat ada angka 900, 1200. Itu adalah ketinggian dari suatu wilayah yang ada pada peta ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita klik File, kita klik Page and Print 1. Size-nya saya ganti menjadi A3 dengan orientation landscape. Setelah ini kita akan melihat layout view. Lanjut kita klik kanan pada layar, kita klik Properties, kita klik Grid, kemudian klik New Grid, kemudian Next. Ini jamnya kayak saya membuat 0 dan minutnya 5. Latitude dengan longitude sama. Next, finish, kemudian OK. Nah, kita akan membuat layar keseluruhan atau rectangle keseluruhan lembaran peta ini. Ini kita klik kanan untuk menghilangkan warnanya, kita klik fill color dengan no color dan OK. Selanjutnya saya akan membuat legenda dari peta ini. Kita klik rectangle lagi, di sini saya awali dengan membuat judul peta. Kita klik
teks. Akan memasukkan arah mata angin dengan cara mengklik insert, klik not allow. Saya memilih mata angin yang S58. Oke, kita pindahkan ke sini. Setelah seperti ini, saya akan menambahkan lagi skala teksnya. Saya pilih yang absolute skala, kemudian oke. Selanjutnya kita pindahkan ke sini. Kemudian kita kasih teks lagi untuk membuat tulisan skalanya di sini. Oke, kita ganti size-nya menjadi misalkan 20. Baru kita buat. Sesuaikan. Selanjutnya saya akan menambahkan yaitu skala batang yang memilih yang alternating scale bar tool. Pindahkan ke sini. Selanjutnya, setelah ini saya akan membuat atau menambahkan suatu legendanya. Kita klik next. Sini kita tambahkan angka A-nya. Kemudian next lagi, next, finish. Setelah ini kita pindahkan ke sini. Untuk menghilangkan dampness yang tulisan yang ini nih, saya akan memblok terlebih dahulu. Dan kita klik kanan, kita klik convert to graphic, kita blok lagi. Dan klik kanan lagi, kemudian undo. Saya akan memilih dampness ini, klik 2 kali, menghilangkannya. Oke, ini value, kita klik kanan, terus oke. Selanjutnya kita akan memindahkan yang ini ke atas biar rapi. Saya blok lagi. Kemudian kita pindahkan. Tulisan kontennya. Setelah itu saya rapikan lagi dengan memakai ranjang. Selanjutnya saya akan memasukkan penunjuk wilayah dari peta ini atau insert. Saya
klik insert lagi, klik data frame. Kemudian di data frame saya pindahkan ini dulu. Dan dipindahkan. Ini baru kita klik kanan data frame, add data. Saya sudah mendownloadnya dari GDM, dari web GDM. Saya akan pilih daya Indonesia untuk menunjukkan wilayah data kita ini. Untuk memperjelas, saya memakai Pulau Sumatera. Lalu sini akan saya tunjukkan di mana letak wilayahnya. Kita perbesar. Besar wilayah Sumatera, yaitu di daerah wilayah Padang. Saya sudah menandai peta ini sebelumnya. Di sini kita akan klik select feature. Kita klik select feature. Di sini Kabupaten Pesisir Selatan berada. Nah, setelah ini kan sudah ada garis di sini. Selanjutnya kita klik GDM. Kita klik kanan di sini lagi dan kita klik data, kemudian kita ekspor data tadi. Kita save dan kita oke. Kemudian setelah itu kita yes, klik yes. Selanjutnya saya untuk lebih memperjelas, saya akan merubah warna dari daerah ini. Kita klik 2 kali pada warnanya. Saya akan mengganti warna hijau. Oke. Setelah ini saya akan membuat nama saya BP dan kemudian logo dari UNEN. Saya akan membuat sumber dari mana saya dapatkan data ini. Tulisan insert. Selanjutnya saya akan klik file untuk menyimpan datanya, kemudian format. Saya di sini menyimpannya dengan format JPEG dan format foto, dan ganti namanya tugas
perhatiin juga ya. Selesai. Langkah pertama kita klik add data, kemudian kita masukkan file dari Bapenas. Saya pilih wilayah Sumatera Barat, kemudian kita add. Selanjutnya pada tool search ini kita buat slope dan enter, kemudian kita pilih yang slope spatial analysis. Selanjutnya pada input raster kita masukkan atau kita input file yang tadi, dan outputnya kita ganti jadi percent rise, kemudian kita oke. Kita tunggu. Setelah seperti ini, kita klik kanan pada slope, kemudian properties. Pada classes kita ganti 9 jadi 5, kemudian di classify kita update values-nya jadikan persen, dan kita ganti juga yang ini jadi 8. Jadi 15. Kemudian 25 dan 45, kemudian kita oke. Selanjutnya pada label juga kita ganti 0 menjadi 8 sampai 15. Kemudian 15 menjadi sampai 25, dan 25 sampai 45, yang terakhir 45 dan 100. Kemudian kita oke. Setelah ini kita akan membuat grid dengan langkah kita klik file, kita klik print, kita klik page and print setup. Size-nya saya ambil yang A3 dan orientation-nya dengan landscape, dan kita oke. Kemudian layout view kita sesuaikan. Kita klik kanan properties, new grid, dan next. Kita ganti yang ini jadi 0, dan ini saya ganti menjadi 50, 0 dan 50. Next, finish. Oke. Setelah gridnya selesai, selanjutnya saya ingin merapikan peta ini dengan cara rectangle. Kemudian saya ingin membuat legendanya.
setelah jadi seperti ini, saya menyimpannya. Lalu kita klik file, export map. Ya, saya ganti namanya dengan peta atau tugas ya. Kemiringan lereng dengan save tipenya JPEG. Kemudian kita save dan peta kita selesai. Yang pertama, saya akan memasukkan datanya, atau kita add data. Saya di sini memakai wilayah Unan. Dan oke. Setelah ini saya ingin membuat folder. Cara klik kanan, kemudian klik folder. Nah, ini saya buat IW41. Kemudian selangkah selanjutnya klik kanan kembali dan klik new dan klik save file. Di sini saya mengganti daerahnya, namanya menjadi wilayah, dan untuk fitur type-nya saya ganti menjadi polygon. Kemudian koordinat sistemnya saya memakai UTM PGS 1984 yang 49. Kemudian oke dan oke. Setelah ini saya akan mulai editing dengan cara klik kanan pada wilayah dan edit fitur dan start editing. Selanjutnya saya klik wilayah dan klik polygon. Saya akan membuat daerah yang akan kita jadikan tutupan lahan. Setelah ini saya akan menghilangkan warna yang ada pada wilayah ini. Kemudian kita stop editing dan save. Langkah selanjutnya saya akan menentukan wilayah bangunan, hijauan, dan lahan kosong dengan cara klik draw polygon dan pilih mana wilayah bangunan saja, mana wilayah yang akan dijadikan wilayah bangunannya.
Selanjutnya kita klik training sample manager dan blok data ini. Dan kemudian klik match training sample dan ganti warnanya dan ganti namanya menjadi bangunan, dan warnanya saya menggantinya menjadi warna merah dan close kembali. Terus selanjutnya saya ingin membuat poligon pada wilayah hijau. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama. Dan ganti menjadi namanya menjadi hijau. Dan ganti warnanya jadi warna hijau terang. Dan selanjutnya saya ingin membuat wilayah yang lahan kosong. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama seperti yang sebelumnya. Dan kita klik yang match training tadi dan ganti menjadi lahan kosong. Dan saya ingin mengganti warnanya menjadi warna hitam. Dan langkah selanjutnya saya ingin mengganti value-nya menjadi 2 dan lahan kosongnya menjadi 2. Selanjutnya kita save, kita klik save dan kita letakkan di mana tempatnya, tempat ini tadi. Dan kita ganti namanya menjadi sampel dan oke. Selanjutnya kita klik Threads Executor File dan kita cari di mana folder tadi. Dan kita ganti namanya menjadi sampel 1 dan save. Setelah seperti ini, kemudian kita klik classification, kita klik maximum likelihood classification. Nah, selanjutnya input Executor filenya ini kita klik folder dan kita cari tempat yang tadi. Kita masukkan yang ini dan kemudian outputnya kita buat namanya jadi hasil, kemudian save dan
Selanjutnya untuk environment-nya, yang processing extent-nya kita ganti menjadi sum as layer wilayah. Dan selanjutnya pada raster analysis di sini kita masukkan file yang tadi, kemudian oke, dan oke. Kita tunggu. Setelah seperti ini berarti tutupan lahan kita berhasil. Dan langkah selanjutnya saya ingin mengganti warnanya yang menjadi warna kuning dan jadi warna hijau. Kemudian ini yang lahan kosong tadi menjadi warna merah. Setelah seperti ini, kita klik kanan pada hasil, kemudian kita open attribute table, dan kita klik table option, dan kita klik add file, dan namanya kita ganti jadi nama dengan tipe teks. Kemudian oke. Setelah seperti ini, kita mulai editing kembali. Kita klik kanan hasil, kita klik edit feature dan start editing. Lalu kita klik atribut yang tadi, open attribute table tadi, dan kita isi di sini. Kita buat bangunan dan hijau dan lahan kosong. Kemudian kita close. Setelah ini kita klik kanan pada hasil kembali, kemudian kita klik properties, kemudian pada simbologi ini kita ganti value-nya menjadi nama. Nah, setelah seperti ini kita apply dan oke. Setelah keluar nama, huruf nama ini, kita bisa mengganti kembali warnanya di warna kuning, yang untuk bangunan, yang untuk daerah hijauan kita ganti jadi hijau, dan daerah lahan kosong kita biarkan menjadi warna merah. Langkah selanjutnya kita klik file, kemudian klik paste and pick print setup, kemudian nanti size-nya sudah saya ganti menjadi A3. Terlebih dahulu saya ingin mengganti yang ini menjadi print PDF dan ganti size-nya menjadi A3 dan landscape, kemudian kita oke. Selanjutnya kita layout view, dan kita sesuaikan dan kita akan membuat susunan legenda di sini.
seperti ini. Setelah selesai, kita akan men-save datanya dengan klik file dan kita klik export map. Dan saya ganti namanya jadi tutupan lahan. Tugas ke-1 dengan tipe JPEG, kemudian save. Setelah selesai, maka video kita selesai dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.